Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlahan memang surut. Air kembali ke sungai, lumpur mulai mengering, dan sorotan media satu persatu berpindah ke isu lain. Namun justru di titik inilah bencana yang sebenarnya mulai bekerja. Bukan lagi banjir yang terlihat mata, melainkan rangkaian ancaman sunyi yang bergerak pelan, tetapi menghancurkan dari dalam. Pasca banjir, wilayah-wilayah ini sedang berdiri di atas bom waktu sosial dan ekonomi yang jika diabaikan, dampaknya jauh lebih panjang dari genangan air itu sendiri. Di banyak titik pengungsian, kelelahan mulai berubah menjadi ketegangan. Bantuan yang datang tidak selalu merata, data korban kerap tumpang tindih, dan pengungsian yang awalnya bersifat sementara berubah menjadi ruang hidup tanpa kepastian. Dalam situasi seperti ini, konflik sosial tidak lahir dari niat buruk, melainkan dari frustrasi. Ketika satu keluarga menerima bantuan lebih dulu, sementara yang lain menunggu tanpa kejelasan, kecemburuan tumbuh. Trauma, rasa lapar, dan ketidakpastian yang bertumpuk menjadikan percikan kecil berpotensi berubah menjadi konflik terbuka. Bersamaan dengan itu, ancaman kesehatan bergerak diam-diam. Air banjir meninggalkan bakteri, limbah, dan sumber penyakit yang tidak langsung terasa. Banyak korban tidak jatuh sakit saat banjir terjadi, tetapi beberapa minggu setelahnya. Penyakit akibat air tercemar dan infeksi saluran pernapasan sering muncul tanpa gejala awal yang jelas. Dengan fasilitas kesehatan yang rusak dan tenaga medis terbatas, banyak kasus terlambat tertangani. Saat wabah mulai terlihat, situasi biasanya sudah jauh lebih berat. Namun dari semua ancaman pasca banjir, ada satu yang paling sunyi, paling jarang disorot, tetapi paling mematikan dalam jangka panjang, yaitu kemiskinan. Bencana ini tidak hanya menghantam warga miskin lama, tetapi juga menjatuhkan ribuan keluarga yang sebelumnya hidup cukup. Petani kehilangan sawah dan alat produksi, nelayan kehilangan perahu, pedagang kecil kehilangan kios dan stok, buruh harian kehilangan penghasilan tanpa kepastian. Dalam hitungan minggu, tabungan habis. Dalam hitungan bulan, utang menumpuk. Perlahan banyak keluarga jatuh ke jurang kemiskinan secara permanen. Ketika ekonomi lokal lumpuh, krisis pangan ikut mengintai. Sawah rusak, lumbung desa terendam, dan distribusi tersendat. Harga pangan naik, sementara daya beli masyarakat justru anjlok. Bantuan pangan memang datang, tetapi tidak mampu menggantikan sistem ekonomi yang rusak. Anak-anak mulai kekurangan gizi, produktivitas menurun, dan ketergantungan bantuan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Di titik ini, kemiskinan berubah dari kondisi sementara menjadi masalah struktural yang sulit dipulihkan. Dampak paling berat dirasakan oleh anak dan perempuan. Ancaman putus sekolah meningkat karena orang tua tak lagi mampu membiayai pendidikan. Pernikahan dini dan pekerja anak muncul sebagai jalan bertahan hidup yang berisiko. Tekanan ekonomi juga meningkatkan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Semua ini bukan sekadar dampak sosial sesaat, melainkan bom waktu demografis yang akan terasa bertahun-tahun ke depan. Situasi menjadi semakin rumit ketika relokasi dan rekonstruksi berjalan lambat. Tanpa kejelasan tempat tinggal permanen, warga terpaksa kembali ke wilayah rawan atau bertahan lama di pengungsian. Jaringan ekonomi lokal terputus, peluang kerja menyempit, dan masyarakat terdorong masuk ke sektor informal berupa rendah. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan mengeras dan makin sulit dipatahkan. Jika keadaan ini dibiarkan, satu konsekuensi besar tidak terhindarkan, yaitu hilangnya kepercayaan publik. Ketika janji pemulihan tak kunjung terwujud dan bantuan berhenti bersamaan dengan padamnya sorotan kamera, masyarakat mulai merasa ditinggalkan. Kekecewaan ini perlahan berubah menjadi sinisme dan kemarahan sosial. Dan ketika kepercayaan hilang, setiap kebijakan sebaik apapun akan selalu dicurigai. Banjir memang telah surut, tetapi ancaman pasca banjir justru sedang mencapai puncaknya. Konflik sosial, wabah penyakit, krisis pangan, dan terutama kemiskinan massal baru, kini menunggu waktu untuk meledak. Jika tidak ada langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan, bencana ini akan dikenang bukan sekadar sebagai musibah alam, melainkan sebagai kegagalan dalam melindungi masyarakat saat berada di titik paling rentan.
Jika Anda menilai isu ini penting untuk terus disuarakan, silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus menyuarakan suara kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.